Baik, semuanya kita menuju ke soal berikutnya. Perhatikan reaksi berikut. Pasangan reaktan dan produk berturut-turut adalah. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Untuk persamaan reaksi, yang disebut reaktan itu adalah yang di sebelah kiri tanda panah. Jadi reaktannya adalah CH4 dan H2O. Ini namanya reaktan. Sementara yang di sebelah kanan tanda panah adalah produk. So, dari sini yang reaktan adalah antara CH4 dan H2O. Berarti antara A dan B. Ini reaktan bener ya. Kalau produk berarti antara CO dan H2. Nah, ini CO produk. H2O bukan. So, jawabannya adalah yang B. CH4 reaktan, CO produk. Persamaan reaksi mana yang sudah setara? Baik, definisi setara dulu ya. Kondisi persamaan reaksi setara itu apabila jumlah atom-atom di reaktan sama dengan di produk. Nah, sekarang mari kita lihat yang nomor A. Na-nya ada 2 di reaktan. Kita lihat di produk, Na-nya cuma 1. Berarti ini tidak setara. Kita lihat yang B. Na ada 2. Ini Na 2 kali 1 ada 2 juga. Kita lihat O-nya ada 1 di reaktan. Sementara yang sementara di produknya ada 3 O-nya. Berarti nggak setara ya. Kemudian yang di C, Na-nya ada 6. Yang di produk Na-nya cuma 3. Ini nggak setara. Bukan ya. Sekarang yang D. Yang D, Na-nya 6, 3 kali 2. Yang di produk 6. Kemudian O-nya yang di reaktan ada 3. O-nya yang di produk juga ada 3. So far Na dan O sama jumlahnya. Kemudian kita lihat Al. Al di reaktan adalah 2. Sementara Al di produk 2 juga. Sama ya. F-nya 2 kali 3, 6 di reaktan. Kemudian di produknya 6 kali 1, 6. Sama ya. Setiap atom jumlahnya sama, maka reaksi yang sudah setara adalah yang D. Kita lanjutkan. Perhatikan reaksi berikut. 3Cl2 tambah 6 NaOH menjadi NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. Agar reaksi setara, koefisien zat apa yang perlu diganti? Oke, mari kita lihat yang berbeda jumlahnya itu apa. Cl ada 6. Kalau di produk ada 2. Nah, ini nggak setara. Kemudian di reaktan Na-nya ada 6. Di produk Na-nya ada 2. Wah, ini nggak setara juga. Sementara kalau O di reaktan ada 6. Ini ya, 6 kali 1, 6. Kalau di produk O-nya ada 3 tambah 3 kali 1. 3 tambah 3, 6. Berarti berdasarkan jumlah atom O untuk NaClO3 dan H2O serta NaOH, ini koefisiennya nggak boleh diubah-ubah ya. Koefisiennya nggak boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena atom O-nya sudah setara. Atom H-nya juga sudah setara. Kita lihat ya. Kalau di reaktan atom H-nya adalah 6 kali 1, 6. Kalau di produk 3 kali 2, 6. Nah, H sama O-nya udah setara, maka kita nggak boleh otak-atik nih. Yang saya lingkaran ini nggak boleh diotak-atik koefisiennya. Maka yang boleh diotak-atik adalah NaCl atau Cl2-nya. Nah, sekarang berarti jawabannya antara B sama C ya. Antara B sama C. Ini yang nggak setara adalah Na sama Cl-nya. Kalau misalkan Cl2 ini diganti 1, maka jumlah Cl-nya sebelah kiri adalah 2. Sebelah kanan 2. Berarti ini sudah setara. Nah, Cl-nya, Na-nya nggak berubah. Sebelah kiri atau reaktan tetap 6. Yang di produk tetap 2. Berarti bukan itu yang diubah ya. Bukan Cl2 yang diubah. Berarti kalau misalnya yang diubah adalah NaCl menjadi 5. Misalnya kayak gini 5 ya. Maka Cl yang ada di produk jumlahnya berubah. 5 kali 1 ditambah 1. Cl-nya 6 di produk. Di reaktan juga 6. Ah, udah sama ternyata. Kita cek Na-nya. Na di reaktan tetap 6. Na di produk jadi berubah nih. 5 kali 1 tambah 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. So, ini jadi 6. Kita cek. Oh, sama reaktan produknya. Maka ini sudah setara sekarang. Jawabannya berarti adalah koefisien NaCl diubah menjadi 5. Jawabannya C. Soal berikutnya. Berapa perbandingan mol AgNO3 dan BaCl2 yang bereaksi pada reaksi berikut? Oke, ini persamaan reaksinya. Di sini dibilang belum setara. Mari kita setarakan dulu. AgNO3 tambah BaCl2 menjadi AgCl plus
BaNO3 2 kali. Nah, ini kalau mau disetarakan, maka koefisien yang perlu diubah adalah yang ini ya, biar Cl-nya sama-sama 2. Ini Ag-nya jadi 2, berarti di sini 2. Nah, udah setara. Sekarang di sini ditanyakan perbandingan mol AgNO3 dan BaCl2. AgNO3 tuh yang ini BaCl2. Teman harus ingat bahwa perbandingan mol itu adalah sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga kalau yang ditanya adalah perbandingan mol AgNO3 dan BaCl2, bisa kita tuliskan seperti ini. Mol AgNO3 per mol BaCl2 itu sama saja perbandingan koefisiennya AgNO3 banding koef BaCl2. Nah, sementara di reaksi kita sudah tahu bahwa koefisien AgNO3 adalah 2, koefisiennya BaCl2 ini kalau nggak ada berarti artinya ada angka 1 di sini ya. Nah, berarti jawabannya perbandingan mol AgNO3 dan BaCl2 adalah 2:1. Jawabannya adalah C. Ketika C2H6 mengalami pembakaran sempurna, berapa perbandingan koefisien C2H6 dengan O2? Oke, ini kata kuncinya pembakaran sempurna. Ciri-ciri reaksi pembakaran sempurna, dia akan menghasilkan produk berupa CO2 dan H2O. So, di sini kita bisa tuliskan persamaan reaksi pembakaran C2H6 sebagai berikut. C2H6 tambah O2 menjadi produknya ya, CO2 dan H2O. Mari kita lihat di sisi kiri, C-nya ada 2, di sisi kanan C-nya 1, maka kita perlu kasih koefisien di sini ya. Kemudian H di sisi kiri adalah 6, sementara di sisi kanan adalah 2, maka di sisi kanan kita harus kasih koefisien sebesar 3 agar jumlah H-nya sama-sama 6. Sekarang kita cek jumlah O yang ada di kanan atau di produk. 2 kali 2, 4, 3 kali 1, 3 tambahkan 7 ya. Ini jumlah atom O-nya. Karena produk atom O-nya 7, yang di reaktan atom O-nya cuma 2, maka koefisiennya adalah 7/2 begini. Karena 7/2 dikali 2 hasilnya 7. Selesai. Persamaan reaksinya yang disetarakan selesai. Nah, yang di sini ditanyakan adalah perbandingan koefisien C2H6 dengan O2. Dari reaksi yang sudah setara ini, kita bisa tahu bahwa koefisien C2H6 itu adalah 1, sementara koefisien O2 itu adalah 7/2. So, ini 1:7/2. Ini sama saja 2:7. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya, ketika C2H6 mengalami pembakaran tidak sempurna, berapa perbandingan koefisien C2H6 dengan O2? Untuk reaksi pembakaran yang tidak sempurna, reaksi ini akan menghasilkan gas atau menghasilkan produk berupa gas CO dan H2O. Jadi kita bisa tuliskan reaksi pembakaran C2H6 adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah CO plus H2O. Nah, mari kita setarakan. C sebelah reaktan 2, C produk 1, maka diproduk dikali 2. Untuk atom H di sebelah kiri 6, sebelah kanan 2, maka kita kali 3. O untuk diproduk ini ada dari sini O-nya 2, dari sini O-nya 3, maka jumlah O totalnya adalah 5. Karena diproduk 5, maka di reaktan juga harus 5. Gimana caranya? Berarti koefisiennya di sini adalah 5/2, karena 5/2 kali 2 sama dengan 5. Dari reaksi setara ini kita bisa mendapatkan bahwa koefisien C2H6 itu adalah 1, sementara koefisien O2 adalah 5/2. Perbandingan koefisien C2H6 dan O2 tentu saja 1:5/2, atau ini bisa disamakan dengan 2:5. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, produk yang mungkin dihasilkan dari reaksi antara NaCl dan PbNO3 2 kali adalah, oke, baik, ini adalah reaksi antara senyawa ionik dengan senyawa ionik, akan terjadi reaksi pertukaran ion. Nah, untuk menentukan ion mana yang tertukar, kita harus bisa menganalisa dulu pada zat NaCl itu ada ion apa saja, pada PbNO3 2 kali ada ion apa saja gitu ya. Untuk NaCl dulu, NaCl terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Sementara kalau PbNO3 2 kali ini terdiri dari NO3 muatannya minus sama Pb
2+. So, kalau misalkan terjadi pertukaran ion, maka produk yang dihasilkan, Pb akan berpasangan dengan Cl, Na akan berpasangan dengan NO3. Ini produk yang akan dihasilkan. Jadi reaksinya bisa kita tuliskan sebagai berikut. NaCl ditambah Pb NO3 2 kali. Nah, ini akan bertukar nih. Hasilnya adalah Pb ketemu Cl, jadinya PbCl2 ditambah Na ketemu NO3 min. Na NO3. Nah, produknya berarti adalah ini. Inilah yang disebut dengan produk. Berarti produk yang mungkin adalah PbCl3, NaNO3. Oh, ini yang B ya, NaNO3 dan PbCl2. Boleh aja dibolak-balik. Soal berikutnya, produk yang mungkin dihasilkan dari reaksi antara BaOH 2 kali dan MgCl2 adalah, ini sama juga, ini adalah reaksi pertukaran ion. Kita analisa dulu BaOH 2 kali dan MgCl2. Apa saja ion-ion penyusunnya? BaOH 2 kali, ion penyusunnya adalah Ba2+ dan OH-, sementara MgCl2 itu adalah Mg2+ dan Cl-. Yang namanya pertukaran ion, maka mereka akan saling bertukar. Produk yang dihasilkan adalah senyawa yang terbentuk antara Mg dengan OH serta Ba dengan Cl. Ini yang akan jadi produknya. So, kalau kita tulis persamaan reaksinya, akan dihasilkan sebagai berikut. Mg akan ketemu dengan OH, jadinya Mg OH 2 kali, ditambah Ba ketemu dengan Cl, BaCl2. So, produk yang mungkin dihasilkan adalah MgOH 2 kali dan BaCl2, atau BaCl2 dan MgOH 2 kali. Hasilnya adalah C. Soal berikutnya, zat yang harus saling direaksikan agar terbentuk senyawa AgI adalah, baik, ini juga sama ya, pertukaran ion. Kalau kita ingin produknya adalah AgI, maka ini kan kita perlu dua reaktan ya, karena pertukaran ion. Reaktan 1 dan reaktan 2. Reaktan 1 harus mengandung Ag+, reaktan 2 harus mengandung I-. Nah, jadi bisa dicari aja yang bisa kemungkinan Ag+ adalah, nah kalau dari pilihan jawaban yang kemungkinan menjadi Ag+ itu yang ada Ag-nya tentu saja ya. Yang ada Ag-nya yang E doang nih. Ada Ag NO3. Kemudian reaktan yang mungkin mengandung I- itu bisa NaI dan NaI, bisa A sama E. Tapi karena AgNO3 hanya di E, sementara NaI ada di A dan E, tentu jawabannya adalah yang E. So, jawabannya adalah E. Nah, sekalian saja kalau misalkan reaksinya ditulis bagaimana? Ini AgNO3 tambah NaI menjadi pertukaran ion ya. Jadi Agi plus NaNO3. Ini kalau reaksi yang mau ditulis. Lanjut. Perhatikan reaksi berikut. Belum setara. Ini reaksinya ya. Apabila zat H2SO4 sebanyak 2 mol direaksikan, maka mol zat NaOH yang harus ikut bereaksi adalah, sebelum kita menghitung molnya, kita setarakan dulu reaksinya ya. Di sini kita punya H2SO4 tambah NaOH menjadi Na2SO4 tambah H2O. Kita cek jumlah H-nya, di sebelah kiri ada 3 ya. Oh ini, kita lihat Na-nya aja. Na di produk ada 2, sementara Na di reaktan ada 1, maka di reaktan kita kali 2. Terus kita lihat sekarang jumlah H di sebelah kiri atau di reaktan itu adalah 2 ditambah 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sementara di produk hanya 2, maka di sini kita kali 2 agar hanya sama-sama 4. S-nya sudah sama 1, O-nya ada 6. Di sini juga 4 tambah 2, 6. Udah setara ya. Nah, di sini hubungan mol dengan persamaan reaksi apa? Nah ini, perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau yang dibandingkan di soal ini adalah H2SO4 dan NaOH. Perbandingan mol H2SO4 banding NaOH adalah perbandingan koefisien mereka masing-masing. Jadi kalau di reaksinya H2SO4 kan koefisiennya 1, maka kita tulis 1 per NaOH koefisiennya 2, maka kita tulis 2.
Nah, di sini diketahui molnya H2SO4 adalah 2 mol. Kemudian yang dicari adalah molnya NaOH. Ini kita bisa masukkan mol H2SO4-nya menjadi 2 per mol NaOH. Ini akan sama dengan 1 per 2. So, dari sini kita bisa dapat bahwa 2 kali 2 sama dengan 1 kali mol NaOH. So, mol NaOH akan ketemu sebesar 4 mol. Jawabannya adalah C. Perhatikan reaksi berikut, belum setara. Ini reaksinya. Apabila zat I2 sebanyak 2 mol direaksikan, maka zat K2S4O6 yang dihasilkan dari reaksi sebesar. Ini prinsipnya sama seperti yang tadi. Yang pertama kita kita setarakan persamaan reaksinya. Di sebelah kiri, sebelah reaktan I-nya ada 2. Sementara di produk I ada 1, maka di produk kita kalikan 2. Oke, I-nya sudah sama. Sekarang kita cek sebelah kiri, K-nya ada 2, sementara sebelah kanan ini ada 2 dari sini, ada 2 dari sini juga. Maka totalnya di produk ada 4 K-nya ya. 2 tambah 2, 4. Yang di reaktan baru 2, maka supaya 4 kita kalikan 2 di sini. Kita cek S-nya sekarang. 2 kali 2, 4 di reaktan. Di produknya 4. O-nya 2 kali 3, 6 di reaktan. Di produknya 6 juga. Sudah setara ya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta menghitung mol K2S4O6. Diketahui molnya I2. Nah, sekali lagi bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Kalau kita mau mencari perbandingan mol dari I2 terhadap molnya K2S4O6, maka kita harus tahu koefisiennya I2 berapa. Koefisiennya I2 adalah 1. Koefisiennya K2S4O6 1 juga. Nah, 1 banding 1. 1 ya, berarti kita tinggal masukkan saja mol I2-nya adalah 2 di sini. N K2S4O6 ini adalah 1. Maka molnya K2S4O6 adalah 2. Jawabannya adalah A.